Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Komers, selamat pagi. Balik lagi bersama kita di Business Talk. Nah, pada talk show kali ini kalian ditemani oleh saya Ahmad Nur Faisal. Namun tentunya saya nggak sendirian nih teman-teman. Saya bersama teman saya yaitu Daila Dewi. Halo Daila. Halo Ahmad. Halo Komers. Selamat pagi. Nah, Daila, gimana nih kabar pagi ini? Apakah udah siap? Waduh, pastinya aku sih udah siap banget ya Ahmad. Apalagi denger-denger narasumber kita pada hari ini tuh keren banget loh Komers. Nah, narasumber kita hari ini katanya itu punya bisnis sejak SMP. Nah, benar sekali. Nah, dia itu berarti membangun bisnisnya itu sedari SMP ya. Karena ya seperti kita tahu Gen Z itu agak mungkin lebih banyak kreativitas namun nggak dituangkan aja ya pada zaman-zaman ini. Tapi seorang narasumber yang kita undang ini, dia sudah bisa menjalankan bisnisnya sedari SMP loh teman-teman. Penasaran nggak sih siapa? Aku penasaran banget. Udah pasti teman-teman Akomers juga penasaran banget Ahmad. Langsung saja langsung aja kita sambut aja deh. Kaila. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih Kaila kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik semua berjalan dengan lancar. Tapi udah siap untuk kita nanya-nanyain? Siap. Oke. Nah, Kaila, kita kan dengar kamu itu emang punya bisnis ya sedari SMP ya, karena kamu sudah mulai menggunakan privilege kamu dengan bijak sedari SMP. Jadi kamu bisa menjalankan bisnis orang tua kamu yang sekarang udah kamu handle sendiri ya? Alhamdulillah betul. Oke, kalau kayak gitu keren banget. Mungkin boleh langsung kita coba tanya-tanya nggak apa-apa? Boleh. Oke, mungkin mulai dari aku dulu ya Kaila. Oke, kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama. Tadi kan sempat di-mention juga ya sama Ahmad kalau kamu itu emang udah menjalankan bisnis keluarga sejak SMP. Boleh dong diceritakan sedikit pengalaman kamu dari SMP hingga hari ini menjalankan bisnis tersebut. Oke, baik. Sebenarnya kan ngejalanin bisnis ini semenjak aku SMP. Di SMP itu terbilang cukup sangat muda ya umurnya dan juga masih kayak takut gitu kan. Cuman orang tua mendorong aku untuk mencoba hal baru. Jadi di situ aku sih mulai kayak mencari-cari tahu informasi dan segala macam. Barang apa sih yang mau aku jual ini? Terus banyak-banyak nanya sama orang lain juga. Nah, dari situ juga belajar komunikasi gitu kan. Jadi dari situ sih mencoba untuk hal baru dan berani aja sih memulai gitu. Ya. Dan juga ngikutin perkembangan zaman sekarang kan serba mudah ya, banyak banget aplikasi yang menyediakan kayak e-commerce dan segala macam. Jadi kayaknya nggak perlu modal yang sangat besar, jadi aku bisa berinteraksi dengan itu juga sih. Oke, bagus banget. Kalau kita boleh tahu, ini tuh bisnisnya apa sih? Maksudnya berjalan di apa dia? Apakah F&B atau gimana? Bukan F&B, dia lebih kayak ke barang-barang elektronik aja gitu. Cuman mungkin lebih tepatnya kayak supplier aja sih aku. Oh gitu, udah cukup keren banget ya untuk di usia anak SMP. Benar, untuk anak SMP pasti itu udah masih berjalan sampai sekarang ya. Berarti kan dia membangun terus tuh bisnisnya. Oke, mungkin aku yang ke pertanyaan kedua ya. Oke. Nah, Kaila pasti kan punya ya rasa takut dan kayak nggak tahu apa-apa nih pasti awal. Bagaimana kamu menghilangkan rasa kecanggungan atau ketidaktahuan kamu berkomunikasi dengan orang dewasa ini? Kan tentunya dari orang dewasa itu kamu juga butuh supplier dari mereka. Benar. Gimana tuh? Mungkin itu kayak strategi ya gimana saya ini. Untuk itu sih karena dimulai banget aktifnya itu di SMA ya, di SMA. Jadi saya mungkin memulai strategi itu dengan saya pendekatan, komunikasi saya yang baik juga. Terus gimana sih? Banyak banget nanya-nanya hal detail ke orang-orang yang lebih berpengalaman, yang lebih tahu daripada saya juga. Dan untuk komunikasi itu sendiri, saya mulai dari pendekatan dengan orang-orang lingkungan yang lebih kecil dan mungkin ke akal lingkungan yang lebih besar lagi gitu kan. Dengan hal yang kecil-kecil aja gitu dulu, kayak pelan-pelan jadi nyaman dengan apa yang saya lakuin saat ini sih. Oke, jadi kuncinya jangan takut untuk berkomunikasi dan bertanya juga. Iya betul, karena berkomunikasi, bertanya dan rasa ingin tahu teman-teman. Pokoknya ketiga itu dulu, intinya jangan takut dulu untuk memulai deh. Betul. Gitu. Nah Kaila, tadi kan sempat kamu mention juga ya, kita itu harus punya rasa ingin tahu, terus juga rasa ingin bertanya. Nah kira-kira, pasti kan teman-teman Akomers sendiri ini kan penasaran gimana sih anak muda itu kan pengen memulai usaha, tapi tuh modalnya besar. Ada nggak sih langkah paling realistis dari Kaila yang udah menjalankan bisnisnya sejak SMP? Mungkin boleh tips and trick dari Kaila sendiri itu seperti apa? Boleh tolong dijelaskan? Oke. Sebenarnya kan nggak perlu modal besar ya, yang penting kita punya keinginan aja gitu kan. Modal kecil juga nggak apa-apa.
Karena di zaman sekarang ini, di anak muda ini banyak banget orang-orang yang punya berpikiran kreatif banget. Dan bahkan kita bisa ngelihat di banyak sosial media itu tuh banyak banget orang yang punya pikiran kreatif. Dia bisa masak, terus dia kreasiin apa aja. Dan apalagi di zaman sekarang ini, yang tadi saya bilang banyak banget aplikasi-aplikasi yang menyediakan e-commerce kan, banyak banget toko online. Jadi kayaknya nggak perlu butuh banyak modal untuk kayak nyewa tempat segala macam. Jadi yang penting dari kitanya aja maunya tuh kayak gimana dan kita maunya berproses gitu sih. Oke, karena di zaman sekarang itu kita sekarang udah punya banyak tempat untuk kayak kita meluangkan ide kreatif kita ya tentunya, dan siapa tahu bisa jadi bisnis kayak Kayla. Betul banget. Oke teman-teman, segmen kali ini tuh seru banget karena nantinya kita akan membahas lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu kita iklan dulu. Sampai yang satu ini. Oke teman-teman, balik lagi masih bersama saya Ahmad Nur Faisal dan partner saya Daida Lewi dan narsum kita Kayla. Nah Kayla, aku mau nanya sedikit nih. Berarti kan selama 5 tahun jalanin bisnis ini sendirian, pasti ada kan kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat. Nah bagaimana cara kamu menjalin lagi hubungan dengan orang-orang yang tentunya lebih berilmu dan punya banyak pengalaman ini supaya kamu bisa dapat perhatian mereka lagi lah gitu. Terus kan dari mereka kan juga kamu pasti butuh-butuh supplier kan yang original tentunya. Boleh tolong dijelasin? Oke, sebenarnya itu tuh kayak lebih ke apa namanya tadi? Rasa ketakutan dulu deh, rasa ketakutannya. Kesalahan, sorry. Oke, sebenarnya nggak ada kesalahan. Kita nggak bisa bilang di bisnis itu kesalahan besar dan kesalahan kecil ya. Mungkin itu kecerobohan aja. Jadi saya menenangkan dirinya untuk kecerobohan aja sih. Kayak misalnya saya tuh suka banget lebih cepat percaya sama orang lain. Saya pernah dapat barang yang nggak sesuai sama standar saya gitu kan. Jadi di situ saya belajar untuk mulai lebih teliti lagi, lebih cek lagi kualitasnya. Dan biasanya kalau misalnya barang-barang yang bukan makanan itu ditandai dengan SNI atau barcode. Nah kita harus melihat juga itu ada suatu kualitas juga tuh. Jadi harus melihat dari situ. Jadi belajar untuk cek kualitas lagi, lebih teliti lagi, dan dari kesalahan itu kita nggak apa-apa banget untuk ada kesalahan di sebuah bisnis tuh nggak apa-apa, itu malahan jadi pembelajaran buat kita dan ilmu buat kita nantinya. Oke, nih teman-teman e-commerce perlu digarisbawahi ya, nggak apa-apa kalau kita melakukan kesalahan karena itu sebagai bentuk pelajaran untuk diri kita ke depannya agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi dalam baik dalam pribadi ataupun baik dalam berbisnis. Jadi kesalahan itu adalah kayak bumbu lah teman-teman e-commerce. Jadi pasti kalau misal kita lagi membuat bisnis pasti ada aja kesalahan, ada aja turun naiknya. Jadi itu sangat wajar banget. Yang penting mau belajar, berkomunikasi dan mau paham lah, mau mencoba juga. Oke, mungkin tadi kan Kayla udah menceritakan banyak nih pengalamannya. Mungkin boleh dirangkum selama kurang lebih kan 5 tahun ya udah menjalanin bisnis sendirian. Gimana sih filosofi atau hal yang Kayla rasakan sejak 5 tahun belakangan ini? Oke, baik. Sebenarnya filosofinya dulu kali ya. Untuk filosofi sendiri sih sebenarnya kayak mulai aja dulu. Pasti kita bakalan kayak mau memulai apapun itu pasti ada pikiran negatif, kayak takut banget nanti jadinya bangkrut, takut modalnya besar, juga takut tidak jangka panjang. Tapi hal tersebut tuh, hal negatif kayak gitu tuh menghambat kita banget. Tapi hal-hal kecil kayak gitu pasti bakalan terjadi di bisnis kita. Karena kalau misalnya, karena setiap orang itu kan berproses ya teman-teman. Iya, benar. Di dalam proses itu pasti banyak banget jatuh bangunnya. Dan kalau misalnya kita mau di titik yang paling tinggi, kita harus berproses dulu. Kita harus jatuh bangun dulu. Harus jatuh bangun dulu, benar. Jadi harus berani untuk mencoba, berani untuk mulai aja dulu apapun itu. Nanti proses itu yang bakalan ngasih kita skill dan hasilnya nanti gitu. Oke, berarti kita harus pakai hashtag apa? Coba aja dulu. Benar-benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya, dan mungkin sebagai penutup juga di talk show kali ini. Nah, berarti kan kamu ini kurang lebih 5-6 tahun ya. Boleh nggak sih bagi-bagi kayak tips and trick nih buat anak-anak muda yang seumuran kita juga untuk memulai bisnis pertamanya, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari juga, boleh? Oke, boleh. Sebenarnya untuk anak muda gitu kan umur 20 tahunan sebenarnya kayak yang pertama itu mulai dulu.
Terus juga kayak sebenarnya keinginan dari diri kita sendiri kan, apapun itu keinginan dari kita sendiri. Kalau misalnya kitanya emang gak mau juga susah bakalan mau lanjut gitu kan. Yang penting dari diri kita sendiri maunya tuh kayak gimana, dan juga kayak harus punya progres dan punya plan, kita tuh mau kemana gitu, kita tuh mau ngapain ke depannya gitu sebagai anak muda gitu sih. Oke. Teman-teman, Kayla ini tuh salah satu pewaris yang menggunakan privilege-nya dengan baik. Dengan baik dan bijak juga ya. Sampai salah loh Kak Ahmad, saking kerennya narasumber kita pada hari bener. ini. Kak Ahmad, sekarang tuh kan banyak banget ya pewaris-pewaris muda tapi kan nggak menggunakan privilege-nya dengan baik dan bijak. Nah, narasumber kita pada hari ini menggunakan privilege-nya dengan baik dan juga dengan bijak. Nah, mungkin teman-teman Akomar sendiri ini mungkin bisa diserap ya informasi ilmunya terkait apa aja yang tadi udah udah disampaikan. Jadi teman-teman Akomers bisa banget mencontoh Kayla sebagai mungkin titik awal untuk mulai perbisnisan kalian sendiri. Nah, kalau kayak gitu mungkin kita langsung ke penutupan kali ya, Day? Oke, boleh. Mungkin sekian untuk talk show kita hari ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang paling keren, Kayla. Terima kasih ya, Kayla. Nah, di talk show kali ini juga kita membahas semua informasi tentang Kayla secara detail, mulai dari kayak apa bisnisnya, bagaimana cara menjalankannya, terus apa aja rasa takut yang dimilikinya, dan bagaimana dia itu mengontrol rasa takut itu sendiri dan bisa kembali bangkit lagi. Kalau begitu kita dari Talk Business atau Business Talk undur diri dulu. Saya Ahmad dan saya Daila dan narsum kita Kayla. Iya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita tutup dulu. See you and see you. Bye.